Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum masuk pada video, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Novianti. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sedikit opini terkait dengan video yang dibagikan oleh dosenku di mata kuliah Sejarah Indonesia 4. Jadi videonya itu berjudul Melawan Lupa, edisi Marsinah Kartini yang dibungkam. Ada di channel YouTube-nya Metro TV, nanti linknya aku kasih biar kalian juga bisa nonton dan mendapatkan ilmu dari video itu. Oke, langsung saja. Jadi, di video tersebut berdurasi sekitar 24 menit lebih, menceritakan bagaimana sosok Marsinah, bagaimana kronologi pembunuhan Marsinah, dan bagaimana upaya pengusutan, penyelidikan dari kasus Marsinah. Lanjut. Oke. Nah, dari video itu kita tahu bahwa Marsinah hidup di mana dia itu berada pada periode ketika masyarakat kelas menengah, kelas bawah, baik dari lapisan buruh, kemudian petani, mahasiswa, akademisi, memiliki keterbatasan menyuarakan pendapat mereka. Ketika mereka berani untuk menyuarakan pendapat, mengkritik kebijakan-kebijakan yang ada, maka mereka juga harus berani mempertaruhkan dan juga menanggung resiko berhadapan dengan kekuasaan rezim Orde Baru. Marsinah merupakan salah satu tokoh yang berani menyuarakan pendapatnya, memperjuangkan hak-haknya sebagai buruh dan tentunya sebagai hak-hak dari teman-temannya itu. Dan pada saat itu Marsinah bekerja sebagai buruh di perusahaan arloji ya. Di perusahaan arloji dia merupakan sosok yang setia kawan, penolong, kemudian peduli pada teman-temannya. Nah, karena kepedulian dan kesetiakawanannya itu, Marsinah kemudian berani untuk mempelopori suatu aksi protes dan mengadakan atau menuntut 12 hak-hak buruh yang sebelumnya tidak diberikan secara optimal. Nah, dia bersama teman-temannya melakukan aksi protes dengan 12 tuntutan. Salah satu tuntutan yang paling santer dibicarakan atau diungkapkan adalah kenaikan gaji. Kenaikan gaji buruh, kemudian juga cuti hamil, cuti haid, cuti tahunan. Nah, itu salah satu tuntutan yang diutarakan oleh Marsinah. Kemudian dalam serangkaian aksi protes itu, ke-13 teman dari Marsinah itu ditangkap, kemudian di PHK secara sepihak oleh perusahaan dan dibawa ke Kodim Surabaya. Ketika 13 temannya itu dibawa, tentunya Marsinah tidak terima. Dan dia bersama temannya yang lain mendatangi Kodim Surabaya dan menanyakan bagaimana nasib dari temannya itu. Selepas ia menanyakan kabar dari temannya atau nasib dari temannya, tanggal 5 Mei 1993, dia dinyatakan hilang. Dan 3 hari kemudian, pada tanggal 8 Mei 1993, dia ditemukan dalam kondisi yang sudah meninggal dunia. Kematian Marsinah tentunya semakin memperbesar kemarahan dari rakyat ya pada saat itu. Dan proses pengusutan kasus Marsinah itu sendiri juga tidak sesuai dengan SOP yang ada. Tidak sesuai dengan prosedur yang ada, karena seharusnya militer itu tidak ikut campur dalam proses atau dalam masalah perburuhan dan tidak sesuai tupoksinya. Tapi justru malah pihak keamanan yang menangkap 8 orang petinggi ataupun pejabat dari perusahaan tempat Marsinah bekerja itu.
Proses penangkapan dan penyelidikan serta penyidikannya juga tidak sesuai prosedur ya, karena mereka ditangkap kemudian dianiaya, disiksa di luar batas peri kemanusiaan dan dipaksa untuk mengaku bahwa mereka merencanakan rapat untuk mengadakan atau merencanakan proses pembunuhan dari Marsina itu.